Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan cara mengukur tegangan dan arus menggunakan basic meter. Untuk yang pertama itu rangkaian dengan menggunakan satu buah baterai. Kita rangkai sampai dengan menyala. Kemudian untuk mengukur tegangan kita geser basic meternya sampai dengan menunjukkan huruf V. Nah, kemudian kita setting batas ukurnya, kita kali ini menggunakan 10 volt. Nah, kemudian untuk pemasangan soket basic meter dilakukan secara paralel dengan kutub positif dihubungkan dengan kabel yang merah dan negatif dengan kabel yang hitam. Kemudian setelah itu kita lihat nilai yang tertera pada basic meter. Di situ nilai yang ditunjuk itu ada di garis kelima, sehingga setiap skalanya adalah 2. Nah, bisa kita lihat itu ada 5 garis, yang artinya satu garisnya sama dengan 2. Nah, skala yang ditunjuk kita tulis 5, kemudian kita hitung dengan rumus skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimal dikalikan dengan batas ukurnya yaitu 10. Kemudian untuk mengukur arus, kita geser basic meter sampai dengan tertulis huruf A. Kemudian untuk pengukuran ampere meter atau arus itu kita lakukan secara seri. Jadi soket itu sebagai penghubung atau pengganti jembatan. Kita lihat angka yang ditunjuk itu di angka 20 kurang dari 1 garis, berarti 20 kurang dari 2, segarisnya itu 2. Hasil yang ditunjukkan berarti ditulis angka 18, kemudian dihitung dengan rumus yang sama yaitu skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimal dikalikan dengan batas ukur. Nah, batas ukurnya skala yang ditunjuk yaitu 18 dengan skala maksimal 100, dan batas ukurnya tadi disetting 1 ampere, sehingga kita tuliskan batas ukur di 1 ampere. Sehingga 18 dibagi 100 dikali 1 itu hasilnya 0,18, satuannya jangan lupa ampere. Nah, setelah merangkai rangkaian secara seri dengan menggunakan satu buah baterai, yang kedua kita lakukan yaitu merangkai rangkaian seri juga dengan 2 buah baterai. Jangan lupa dilihat kutubnya positif dengan positif harus menghadap di arah yang sama. Nah, kemudian kita hubungkan pakai jembatan dan saklar. Kita rangkai lampu dan jembatannya seperti pada video berikut. Nah, setelah kita cek saklar di-on-kan di angka 1, lampu dalam keadaan menyala, berarti ada arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, yang pertama kita ukur dulu tegangannya, sama seperti tadi kita geser sampai dengan mendapatkan angka huruf V di basic meter. Kemudian untuk pengukuran tegangan kita lakukan secara paralel atau menyilang. Jadi mengapit 2 buah baterai atau boleh juga mengapit lampu, hasilnya tetap sama. Nah, di situ kita lihat hasilnya
20 kurang 1 garis, sehingga kita tulis skala yang ditunjuknya itu 18 karena 1 garisnya itu 2. Nah, kita hitung lagi tegangan yang terukur yang sebenarnya, yaitu dengan rumus yang sama, skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur. Nah, skala yang ditunjuk tadi yang ditunjukkan 20 kurang 1 garis, sehingga 20 dikurang 2 karena 1 garisnya 2 jika kita menggunakan skala yang bawah atau dengan skala maksimalnya 100. Kemudian batas ukurnya tadi disetting 10 volt, sehingga kita kalikan batas ukur 10, sehingga 18 dibagi 10 dikalikan 10 hasilnya 1,8 volt. Nah, selanjutnya setelah kita mengukur tegangan, kita ukur arus yang mengalir pada rangkaian seri dengan 2 buah baterai. Nah, kita masukkan batas ukurnya, di situ kita setting 1 ampere. Nah, kemudian pemasangan jangan lupa untuk arus dipasang terhubung sebagai fungsi jembatan. Jadi tidak dijepit di tegangan, tidak dijepit di baterai, tetapi dihubungkan atau sebagai fungsi jembatan atau saklar. Nah, di situ hasil yang ditunjukkan 24. Nah, kita hitung seperti biasanya, masih sama dengan cara yang sama, skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimal dikalikan dengan batas ukur. Nah, itu kan 20 lebih 2 garis, sehingga segarisnya itu kan 2, sehingga dihitungnya 24. 24 dibagi skala maksimum, kita pakai yang bawah, pakai yang skala 100, dengan batas ukurnya disetting 1 ampere. Sehingga 24 dibagi 100 hasilnya 0,24 ampere. Bisa dilihat bahwa jika tegangan semakin besar, maka arus yang mengalir juga akan semakin besar. Hal ini disebabkan karena tegangan berbanding lurus dengan arus. Nah, percobaan yang kedua yaitu pengujian larutan asam dan basa. Kali ini saya menggunakan 2 buah cairan, yaitu yang pertama ada cuka, kemudian ada air sabun. Nah, alat yang dibutuhkan yaitu ada kertas lakmus berwarna merah dan biru. Nah, nanti jika dimasukkan ke dalam cairan, kertas lakmus merah tetap berwarna merah dan kertas lakmus biru menjadi berubah berwarna merah, maka larutan tersebut atau cairan tersebut merupakan cairan asam. Sedangkan untuk pengujian air sabun jika dimasukkan kertas lakmus merah, hasilnya akan menjadi, kita lihat ternyata menjadi biru. Kemudian ketika kita masukkan kertas lakmus biru tetap berwarna biru, maka cairan tersebut dikatakan termasuk larutan basa.